Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Hukum Pajak Akuntansi 2024B. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu tentang penagihan pajak bagian 2. Di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang penyitaan. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus yang pertama memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, dan yang kedua memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan, dan yang ketiga memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Kemudian, penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa. Penduduk Indonesia dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita, ditandatangani oleh jurusita, penanggung pajak, dan saksi. Jika penanggung pajak adalah badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung jawab tidak hadir, asalkan salah seorang saksi dari Pemda. Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh penanggung pajak dan saksi-saksi. Berita acara pelaksanaan sita tetap sah jika penanggung pajak menolak untuk menandatangani. Salinan berita acara pelaksanaan sita ditempelkan pada barang yang disita atau barang yang disita berada di tempat umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita. Selain itu, salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada yang pertama, penanggung pajak, yang kedua, polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, ketiga, Badan Pertahanan Nasional untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, dan yang keempat, pemerintah daerah dan pengadilan negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, dan yang terakhir, Dirjen Perhubungan Laut untuk kapal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek sita. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: pertama, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berangkaian tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang kedua, barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada penanggung pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengecualian objek sita. Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. 3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinamis yang diperoleh dari negara. 4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Kelima, peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta rupiah. 6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga menjadi tanggungannya. Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak kecuali apabila
Menurut jurusita pajak, barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau di tempat lain. Proses lelang dalam pemeriksaan dan penyelidikan pajak biasanya terjadi ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, meskipun telah diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajak mereka. Proses ini diatur dalam peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan pelaksanaan terkait. Proses pelelangan dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak biasanya terjadi ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, meskipun telah diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajak mereka. Proses ini diatur dalam peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan pelaksanaan terkait. Tahapan proses lelang. Yang pertama, yaitu penetapan utang pajak dimulai ketika Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan dokumen penetapan pajak seperti surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melanjutkan proses dengan menerbitkan surat teguran. Kedua, penerbitan surat paksa. Jika setelah diterbitkan surat teguran wajib pajak masih belum melunasi utang pajak dalam waktu 21 hari, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat paksa. Ketiga, penyitaan barang milik wajib pajak. Jika pajak tetap tidak dibayar dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa diterima, Direktorat Jenderal Pajak dapat melaksanakan penyitaan atas barang milik wajib pajak. Penyitaan mencakup aset bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak, seperti kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya. Keempat, pemberitahuan lelang. Setelah penyitaan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak tentang perencanaan pelaksanaan lelang atas barang yang telah disita. Pemberitahuan ini juga diumumkan kepada publik, biasanya melalui media cetak, elektronik, atau platform resmi lainnya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, informasi yang disampaikan meliputi jenis barang, lokasi, waktu, dan tata cara pelaksanaan lelang. Kelima, pelaksanaan lelang. Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau lembaga lelang resmi lainnya yang ditunjuk. Penawaran tertinggi yang memenuhi syarat akan menjadi pemenang lelang, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi utang wajib pajak. Keenam, pemenuhan kewajiban utang pajak. Penawaran tertinggi yang memenuhi syarat akan menjadi pemenang lelang, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi utang pajak wajib. Jika hasil lelang melebihi jumlah utang pajak, kelebihan dana akan dikembalikan kepada wajib pajak. Sebaliknya, jika hasil lelang tidak cukup, Direktorat Jenderal Pajak dapat melanjutkan penagihan terhadap aset wajib pajak. Ketujuh, dokumentasi dan pelaporan. Setelah lelang selesai, Direktorat Jenderal Pajak akan mendokumentasikan seluruh proses dan penyampaian laporan resmi mengenai pelaksanaan lelang. Dokumen ini juga menjadi bagian dari administrasi dan arsip perpajakan. Pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 34 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggungan pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Masa pencegahan dan penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Gugatan yang dimaksud dalam penagihan pajak itu adalah upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, contohnya DJP. Dalam gugatan ada beberapa hal yang berkaitan. Yang pertama itu adalah gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, jika gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. Yang ketiga, besarnya ganti rugi sebanyak 5 juta. Itu yang paling banyak. Yang keempat, perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Dan yang kelima, gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan.
Sanggahan. Sanggahan dalam penagihan pajak adalah tanggapan atau keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak. Dalam sanggahan ada hal-hal yang berkaitan, yaitu yang pertama, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri. Lalu yang kedua, pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat. Yang ketiga, pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan. Dan yang keempat, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Pembetulan dan penggantian. Hal-hal yang berkaitan dengan pembetulan dan penggantian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Yang keempat, pejabat karena jabatannya dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Yang kelima, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Yang keenam, jika permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu yang semula. Hal lain-lain yang berkaitan dengan penagihan pajak ada 4. Yang pertama, apabila setelah pelaksanaan lelang, wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Dan kemudian, pejabat akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Yang ketiga, pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Yang keempat, pengajuan gugatan tidak akan menunda pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya ada ketentuan pidana. Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 4 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.500.000 dan paling banyak Rp12 juta. Lalu apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan sesuai Undang-Undang PPSP Pasal 25 Ayat 3 huruf B, C, D, dan E tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu, serta denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp10 juta. Lalu kemudian setiap orang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu, serta denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp10 juta. Kedaluarsa tindakan penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan kedaluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa kedaluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. A. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. B. Adanya permohonan keberatan. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.